Di langit paling tinggi di atas hutan Meksiko, ada seekor ular bersayap yang tidak pernah sepenuhnya terlihat oleh manusia. Namun mereka merasakan kebaikan dalam setiap angin yang berhembus. Siapa sebenarnya makhluk ini? Inilah legenda Quetzalcoatl, sang penjaga langit. Di zaman jauh sebelum kota dan jalan dibangun, suku Aztec hidup di lembah yang subur, dikelilingi gunung tinggi dan hutan hijau. Pada masa itu, manusia percaya bahwa dunia dijaga oleh makhluk-makhluk suci, dan salah satu yang paling dihormati adalah Quetzalcoatl, sang ular bersayap. Ia bukan ular biasa. Kulitnya berwarna hijau zamrud, matanya bersinar seperti bintang pagi, dan bulu-bulu terang tumbuh dari tubuhnya, sehingga ia bisa terbang bebas melintasi langit. Saat ia mengepakkan sayapnya, udara menjadi hangat, angin menjadi lembut, dan burung-burung bernyanyi lebih merdu. Bagi suku Aztec, Quetzalcoatl adalah simbol kehidupan. Ia mengajarkan kedamaian, kebijaksanaan, dan ilmu pengetahuan. Ia adalah pelindung manusia, sahabat semua makhluk bernapas. Awal kisahnya dimulai dari seorang anak bernama Tonali. Tonali tinggal di sebuah desa kecil di pinggir hutan. Ia penasaran pada segala hal, suka bertanya, dan selalu ingin tahu apa yang berada di balik bukit atau di balik awan. Namun ia juga merasa dirinya kecil dan tak berarti dibanding dunia luas yang membentang. Suatu malam, ketika bintang-bintang tampak lebih terang dari biasanya, Tonali pergi ke hutan untuk mencari udara segar. Ia duduk di antara pepohonan, memandangi langit, dan berkata pelan, "Seandainya aku bisa melihat dunia dari atas, mungkin aku bisa menjadi lebih berguna." Angin tiba-tiba bergerak, daun-daun bergetar perlahan, dan di balik sinar bulan yang jatuh di atas padang rumput, sesuatu muncul. Seekor ular bersayap turun dari langit. Sayapnya berkilau seperti lampu yang bergerak dalam gelombang. Matanya lembut, penuh kebijaksanaan. Tonali terdiam. Ia ingin lari, tapi ia juga tidak ingin kehilangan momen itu. Quetzalcoatl menundukkan kepalanya. "Kenapa kau sedih, anak muda?" Tonali menggenggam tangan. "Aku ingin membantu desaku, tapi aku tidak tahu bagaimana. Aku bukan pejuang, bukan pemimpin, bukan siapa-siapa." Quetzalcoatl tersenyum dengan cara yang hanya makhluk suci bisa lakukan. "Kau tidak perlu menjadi seseorang yang besar untuk memberi cahaya. Kau hanya perlu keberanian dan hatimu sendiri." Lalu sayap besar itu membuka perlahan. "Sini, terbanglah bersamaku." Tonali naik dengan ragu, lalu mereka terbang. Dari atas langit, Tonali melihat dunia yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Gunung-gunung berdiri seperti raksasa tidur, sungai berkilau seperti ular perak, desa-desa kecil tampak seperti titik cahaya. "Lihatlah dunia," kata Quetzalcoatl. "Dunia ini besar, tetapi selalu ada tempat untuk cahaya baru. Namun tidak semua makhluk menyukai cahaya." Di sisi lain lembah, ada angin gelap yang dipimpin oleh dewa bernama Tezcatlipoca sang bayangan. Ia iri pada Quetzalcoatl yang dicintai manusia. Tezcatlipoca ingin dunia dipenuhi ketakutan, bukan kedamaian. Suatu malam, ketika Quetzalcoatl terbang melintasi langit, angin hitam datang seperti badai. Tonali yang sedang berada di desa melihat awan gelap bergerak melingkar. "Kita dalam bahaya," kata salah satu tetua desa. Tonali teringat kata-kata Quetzalcoatl. "Kau tidak perlu menjadi besar untuk memberi cahaya." Ia berlari ke bukit tertinggi, membawa obor kecil. Dengan tangan bergetar, ia mengangkat obor itu setinggi mungkin. Saat itu, sinar emas muncul di langit. Quetzalcoatl turun dengan kecepatan luar biasa, menghadang badai gelap. Sayap bersinar melawan angin hitam. Awan berputar, langit bergetar. Tonali menaruh obor di tanah agar tidak padam, lalu berdoa dalam hati. Quetzalcoatl mengeluarkan cahaya kuat dari tubuhnya. Bukan cahaya yang menyilaukan, tetapi cahaya yang menenangkan seperti matahari pagi. Tezcatlipoca terdesak dan kabut hitamnya memudar. Setelah badai hilang, langit menjadi jernih. Quetzalcoatl kembali turun, lelah tetapi tersenyum. "Anak muda, cahayamu kecil, tapi keberanianmu besar." Tonali tersipu. "Aku hanya ingin menolong." Quetzalcoatl menatapnya lembut. Dan itulah awal dari setiap pahlawan. Sejak hari itu, Tonali menjadi penjaga cahaya di desanya. Ia mengajarkan anak-anak lain untuk berani membantu, berani bertanya, dan berani menjadi diri sendiri. Dan Quetzalcoatl, ia tetap terbang di langit, menjaga lembah, menjaga manusia, dan menjaga harapan. Jika suatu malam angin hangat tiba-tiba datang dan daun-daun bergetar pelan, mungkin itu tanda bahwa ular bersayap sedang melintas,
memastikan semua orang di bawah